Pasti kalian semua bertanya-tanya, kenapa aku kok ngebahas anime? Padahal banyak banget manga yang harus aku bahas. Sebenarnya ini konten itu udah aku pikirin dari lama juga. Karena sering kali aku itu kepikiran tiba-tiba gitu ya, ide untuk ngebahas anime. Makanya aku buat konten ini daripada mubazir juga di otak. Dan anggap aja ini tuh kayak side kontennya TMM. Dan aku bakal namain ini tuh konten mungkin TMM Watch, karena tontonan gitu kan ya. Oke, TMM Watch pertama, kita akan bicarakan tentang Classroom of the Elite, salah satu anime yang tenar pada masanya, dan juga menjadi salah satu anime yang ramai dibincangkan orang-orang karena parodinya yang gue banget. Mungkin ini terasa basi, tapi aku bakal mencoba untuk memutar semua pembahasan ini menjadi menarik bagi kalian semua. Jadi gini, sepanjang anime atau novelnya berjalan, tidak ada masalah terhadap series ini. Tapi yang menjadi sebagian besar masalah bagi banyak orang adalah sikap para wibu yang mengkomparasikan dirinya dengan Ayano Koji, tanda kutip gue banget. Pertanyaannya, apakah menjadi gue banget seperti Ayano Koji ini adalah hal yang salah? Jawabannya enggak. Kalau sekedar memparodikan sikap Ayano Koji layaknya siswa elitis, buat aku fine-fine aja sih. Selama tindakan mereka ini tidak membuat kerusakan umum atau menciderai orang lain atau menyakiti orang lain. Ketiga hal ini tidak dilakukan, ya aku fine-fine aja. Apalagi mungkin yang melakukan hal ini tuh kebanyakan anak-anak kecil. Aku bisa memaklumi banget mereka terinspirasi dengan si Ayano Koji. Meniru karakter Ayano Koji membuktikan jika autor berhasil memberikan kesan karakter kepada penontonnya. Sehingga Ayano Koji ini menjadi karakter yang cukup menginspirasi bagi penonton anime. Tapi semua itu belum cukup jika tidak disadari dengan konteks yang jelas. Orang-orang ini tuh mencoba meniru, tapi karena yang ditangkap hanya bagian luar dari Ayano Koji, jadi yang dia niru ini malah nge-cosplay gue banget. Dan orang-orang kebanyakan malah ngejek mereka dengan perkataan halu, bocil, nggak paham maksud animenya, dan lain-lain. Terus kenapa kalian yang paham konteks animenya tidak mau menjelaskan? Atau kalian cuma pengen ikut-ikutan orang lain aja biar dianggap normal? Jangan cuma ngejek, jelasin konteksnya juga. Jika kalian memberikan konteks yang jelas, mungkin orang-orang gue banget ini bisa menangkap filosofi animenya secara perlahan. Dan itu malah bagus, ngebuat orang bisa mengambil nilai positif terhadap series yang dia baca atau yang dia tonton. Orang-orang yang mengkomparasikan dirinya dengan Ayano Koji mencoba untuk mencari sesuatu nilai dari animenya. Tetapi mereka gagal, bahasa kasarnya mereka cuma dapat noraknya doang. Tetapi ketika orang bertanya balik, emang anime Classroom of the Elite memberikan apa kepada kita? Itu kan cuma anime, sebagai hiburan juga bisa, atau mau diambil filosofinya juga bisa. Tergantung kalian menempatkan series ini seperti apa. Aku bakal jelasin sebenarnya anime ini memiliki nilai yang sangat bermanfaat kepada penontonnya. Di cerita Classroom of the Elite, Ayano Koji bersekolah di Tokyo Kodo Ikusei. Bisa diibaratkan sekolah khusus untuk generasi masa depan menentukan langkahnya secara profesional di dunia pekerjaan. Berarti tindakan yang dilakukan sekolahnya ini bertujuan untuk membentuk siswanya lebih profesional menghadapi pekerjaan di masa depan. Jadi bukan menjadi elit biar bisa menguasai dunia dikuasain sendiri, bukan itu tujuannya. Kemana cerita ini bergerak? Nah, cerita ini bergerak ke beberapa hal, yaitu sudut pandang masyarakat, kemudian politik, dan juga pola pikir. Ini adalah hal yang disajikan anime ini, dan Ayano Koji menjadi sosok gambaran yang menyelesaikan semua pertikaian dalam 3 hal tersebut. Kita ambil contoh kecilnya di sudut pandang masyarakat. Kita ambil contohnya aja di episode pertama, di mana Ayano Koji ini berbicara soal kesetaraan manusia. Dia mengambil contoh kecil dari seorang nenek-nenek yang tidak mendapatkan kursi saat berada di bis. Di situ Ayano Koji merenungkan, apakah semua orang akan bersikap adil dan setara? Dan Ayano Koji menjawab, setiap manusia pasti diciptakan setara. Tapi setara itu akan menghilang ketika orang membicarakan latar belakangnya, layaknya pangkat, prestasi, kemampuan, dan lain-lain. Latar belakang inilah yang membuat konsep kesetaraan manusia itu menghilang. Makanya Ayano Koji ini ngomong, kesetaraan itu adalah konsep penuh dusta, karena kesetaraan pada akhirnya berhenti kepada mereka yang memiliki nilai lebih daripada orang lain. Sehingga kesetaraan secara tidak langsung akan memakan orang-orang yang tidak memiliki kelebihan. Ini adalah salah satu contoh sudut pandang masyarakat yang diberikan dari anime Classroom of the Elite. Kalian bisa ambil contoh bukti lainnya mungkin seperti politik, karena sejatinya anime Classroom of the Elite ini memang anime politik. Politik itu bukan berarti berkaitan dengan partai loh ya, kayak di Indonesia gitu ya.
Politik itu adalah ilmu atau seni dalam meraih sebuah kekuasaan. Jadi ibarat pertarungan kerajaan, itu politik. Sama seperti Ayano Kouji yang bertarung antar kelas, itu terkonsep secara politik. Kemudian yang paling mendasar adalah pola pikir. Kalau pola pikir ini adalah hal yang paling mudah kalian dapatkan di Classroom of the Elite. Karena kalian menonton Classroom of the Elite ini sekaligus membaca perspektif pikirannya si Ayano Kouji. Jadi semua tergambar jelas bagaimana Ayano Kouji ini menipu, bagaimana Ayano Kouji ini menjebak, bagaimana Ayano Kouji ini bermain kata atau persuasi, membaca sifat orang lain, dan lain-lain. Dan hal ini yang sering dicontoh sama si pasukan gue banget. Nggak apa-apa gitu niru, cuman tambahin pakai ilmu yang mendasar. Aku yakin ilmu dan pola pikir itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi semua butuh penerapan yang mendasar. Percayalah, pertikaian yang diberikan Classroom of the Elite ini bener-bener terjadi di dunia pekerjaan nyata. Makanya anime ini ditulis bukan pakai ilmu sembarangan. Autornya mempelajari hal tersebut untuk menuliskan cerita ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa anime ini tidak lanjut ke season 2? Ya, karena anime ini tuh dibuat untuk mempromosikan novel Classroom of the Elite. Ya, semua itu dilakukan karena autor hanya ingin mempertahankan ceritanya secara tulisan novel. Ketika kalian membaca novel Classroom of the Elite, kalian akan diberikan bermacam-macam sudut pandang dan pola pikir kehidupan. Dan novelnya menceritakan lebih jelas konteks permasalahan dan filosofi dari cerita yang dibuat. Bahkan autornya saja menuliskan struktur masyarakat Jepang secara pertanyaan kepada pembacanya di bagian prolog cerita. Dan ini pertanyaan itu sekelas filsafat banget, sumpah. Autor ini menuliskan bagaimana kesetaraan manusia bisa berlaku kepada orang cacat. Jadi gini, secara garis besar, jika Tuhan menciptakan manusia secara setara, lalu bagaimana nasib orang cacat dari lahir? Autor memberikan garis besar jawaban, semua orang itu setara tapi tidak sama. Ini adalah beberapa contoh kecil dari Classroom of the Elite. Kalau anime atau novelnya itu benar-benar serius, bahkan aku sendiri tuh nggak bisa nangkep konteksnya, ini hanya melihat sekali. Butuh ditelaah pelan-pelan atau dibaca secara seksama. Ya, inilah dia cerita, sebuah tulisan visual dan suara yang memberikan kalian maksud dan makna dari penulisnya. Kalian bisa gunakan ini sebagai hiburan, tapi bukan berarti kalian tidak bisa mengambil nilai kehidupannya. So, be smart as a reader and whips. Cukup sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Tulis kesimpulan dan pendapat kalian di kolom komentar. Aku Jen TMM, see you next video.